subscribe, nyalakan notifikasi. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dr. Mom bersama saya Weni Maulida. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang masa subur dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan seputar masa subur. Jadi buat teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai akhir ya. Ovulasi adalah proses pelepasan sel telur matang pada wanita dari ovarium atau indung telur menuju ke tuba falopi atau saluran tuba, di mana sel telur ini memiliki potensi untuk bertemu dengan sel sperma yang nantinya diharapkan terjadi pembuahan dan selanjutnya dapat terjadi kehamilan. Ovulasi terjadi sekitar 14 hari sebelum jadwal menstruasi selanjutnya. Masa subur adalah periode waktu dalam siklus haid seorang wanita, di mana pada waktu itu peluang untuk terjadinya pembuahan cukup tinggi apabila melakukan hubungan seksual pada waktu tersebut. Masa subur dimulai pada 5 hari sebelum ovulasi sampai 2 hari setelah ovulasi. Di antara periode waktu ini, yang paling terbaik adalah beberapa hari sebelum ovulasi, sekitar 1, 2, hingga 3 hari sebelum ovulasi. Sel telur dapat bertahan di dalam saluran tuba seorang wanita sekitar 12 hingga 24 jam setelah ovulasi. Pada waktu ini, sel telur akan menunggu sel sperma untuk datang membuahi. Sel sperma dapat bertahan dalam saluran reproduksi seorang wanita hingga 7 hari. Jadi ketika melakukan hubungan seksual sebelum ovulasi, maka sel sperma ini akan memiliki cukup waktu untuk menuju ke saluran tuba dan kemudian menunggu sel telur yang matang datang. Untuk sampai ke saluran tuba falopi, sperma membutuhkan waktu dari yang tercepat setengah jam hingga 12 jam setelah diejakulasikan. Kecepatan ini bervariasi tergantung dari kualitas sperma, bagaimana motilitasnya dan kecepatan dari sperma itu sendiri. Untuk pasangan suami istri yang sedang program hamil, sebenarnya yang terbaik adalah melakukan hubungan seksual secara rutin setiap 2 hingga 3 hari sekali, tanpa memandang status saat ini sedang masa subur atau tidak. Namun, dengan mengetahui kapan perkiraan ovulasi, kapan perkiraan masa subur, pasangan suami istri bisa lebih aware dan lebih memberikan perhatian pada hari-hari tersebut agar jangan sampai terlewat untuk melakukan hubungan seksual. Ovulasi tidak pasti kapan terjadinya. Kita hanya bisa memprediksikan dan menebak. Oleh karena itu, pasangan suami istri dianjurkan untuk rutin berhubungan seksual setiap 2 hingga 3 hari sekali. Selain itu, sperma sendiri dapat bertahan hidup sampai 7 hari di dalam saluran reproduksi seorang wanita. Sehingga apabila melakukan hubungan seksual, terutama sebelum ovulasi, itu akan lebih meningkatkan peluang terjadinya kehamilan. Bisa dilakukan setelah selesai menstruasi, kemudian langsung dirutinkan untuk melakukan hubungan seksual sekitar 2 hingga 3 hari sekali. Nah, untuk menghitung masa subur akan lebih mudah dilakukan pada seorang wanita dengan siklus haid yang teratur. Cara mudah menentukan kapan masa subur kita adalah, yang pertama, kita harus menentukan dulu perkiraan waktu ovulasi kita. Ovulasi terjadi sekitar 14 hari sebelum tanggal menstruasi selanjutnya. Jadi, semisal kita terbiasa memiliki siklus haid teratur yaitu sekitar 28 hari.
Maka, kita menentukan waktu ovulasinya dengan cara mengurangi 28 dengan 14. 28 dikurangi 14 adalah 14. Jadi, prediksi kemungkinan waktu ovulasi kita adalah hari ke-14 pada siklus menstruasi kita. Hari pertama kita keluar haid akan dihitung sebagai hari pertama dalam siklus menstruasi. Sebagai contoh, kita keluar haid pertama pada tanggal 1. Maka, hari ke-14 pada siklus menstruasi akan jatuh pada tanggal 14. Oleh karena itu, pada tanggal 14 tersebut adalah tanggal perkiraan ovulasi kita. Sehingga perkiraan masa suburnya adalah berkisar antara 5 hari sebelum tanggal 14 sampai 2 hari setelah tanggal 14. Sekarang kita coba contoh kasus kedua. Jika teman-teman memiliki siklus haid 30 hari, maka perkiraan waktu ovulasinya adalah 30 dikurangi 14, yaitu sekitar hari ke-16 pada siklus menstruasi. Sehingga perkiraan masa suburnya adalah sekitar 5 hari sebelum tanggal 16 sampai 2 hari setelah tanggal 16. Namun, perhitungan seperti itu hanya berlaku jika teman-teman memiliki siklus haid yang teratur setiap bulannya. Misalkan setiap bulan selalu 28 atau hanya berselisih 1-2 hari. Bulan ini 28, bulan selanjutnya 29, selanjutnya 28 lagi, dan seterusnya. Karena sulitnya menentukan kapan waktu masa subur ini, maka untuk pasangan suami istri tetap yang terbaik adalah dengan melakukan hubungan seksual secara rutin setiap 2 hingga 3 hari sekali. Nah, bagi teman-teman yang ingin lebih mudah memprediksi kapan itu masa subur, sebetulnya ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah dengan melihat perubahan fisik pada tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan alat untuk mengecek masa subur. Alat untuk mengecek masa subur tersedia dalam berbagai macam variasi dan merek. Untuk salah satu merek yaitu Ovutest, aku udah bikin reviewnya di video aku sebelumnya, nanti teman-teman bisa cek ya, yang judulnya Ovutest Scoop Review, yaitu alat tes masa subur yang bisa dipakai berkali-kali. Selain itu, masa subur juga bisa kita prediksi dengan melihat perubahan-perubahan fisik yang ada pada tubuh kita. Kita bisa melihat dari 2 indikator. Yang pertama dari suhu tubuh kita, kemudian yang kedua dari cairan vagina kita, keputihan kita. Setelah ovulasi, suhu tubuh basal kita akan mengalami peningkatan sekitar 0,5 derajat Celcius. Jadi kita bisa mulai rutin untuk mengukur suhu tubuh kita, terutama saat pagi hari setelah bangun tidur, dari mulai awal menstruasi, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kita mulai ukur suhunya. Nah, jika terdapat kenaikan sekitar 0,5 derajat Celcius, kemudian kenaikan itu menetap selanjutnya sampai siklus haid berikutnya, maka pada hari pertama kenaikan suhu tersebut itu adalah perkiraan hari ovulasi kita. Karena itu adalah perkiraan hari ovulasi kita, maka waktu yang terbaik untuk melakukan hubungan seksual adalah sekitar 3 hari sebelum waktu itu hingga 2 hari setelah waktu itu. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan melihat cairan vagina. Jika terdapat perubahan dari cairan vagina kita menjadi konsistensinya seperti putih telur, yaitu lebih licin, lebih elastis, lebih jernih, dan jika ditarik bisa panjang, kemungkinan pada saat itu adalah saat ovulasi kita. Sehingga pada waktu itu, waktu yang sangat subur hingga sekitar 2 hari setelah waktu tersebut. Apabila teman-teman siklus haidnya teratur, namun tidak bisa menemukan kapan tanda-tanda masa subur itu datang, seperti pada alat cek masa subur tidak ditemukan kapan masa suburnya, atau dari tanda-tanda fisik tidak menemukan kapan masa subur, sebaiknya tetap melakukan hubungan seksual rutin 2 hingga 3 hari sekali. Karena mungkin saja kita yang tidak bisa membaca alat cek masa suburnya, atau
memang kita yang tidak bisa untuk melihat perubahan-perubahan yang ada di tubuh kita, sehingga tidak bisa menemukan dan memperkirakan kapan masa suburnya. Jika teman-teman sudah melakukan program hamil selama kurang lebih 1 tahun, dengan catatan rutin melakukan hubungan seksual selama 2 hingga 3 hari sekali tanpa kontrasepsi, dan belum juga terjadi kehamilan, maka disarankan untuk segera menghubungi dokter kandungan. Karena jika dalam 1 tahun belum terjadi kehamilan, padahal sudah melakukan promil dengan rutin dan sesuai dengan yang seharusnya, maka itu adalah salah satu kriteria dari infertilitas. Oke teman-teman, itu tadi video aku tentang masa subur. Semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua, terutama yang sedang program hamil. Buat teman-teman yang masih bingung dan ingin bertanya, silahkan bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah di video-video selanjutnya aku akan sharing lebih banyak lagi tentang promil, tentang kesehatan reproduksi, dan tentang tips-tips parenting yang aku ketahui. Jadi teman-teman jangan lupa yang belum subscribe sekarang subscribe dan juga nyalakan notifikasinya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan dukung channel ini terus ya teman-teman. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasi.